Kebijakan suku bunga itu kan bergantung pada orientasi kebijakan Bank Indonesia. Apakah dia akan mengadres nilai tukar kita atau dia mengadres pertumbuhan ekonomi gitu. Nah sekarang isunya kalau yang dikhawatirkan itu kan inflasi di luar negeri. Di Indonesia inflasi tidak ada isu sejauh ini ya, masih 3,5%-an terakhir dan perkiraan akhir tahun pun 4,2% gitu menurut perkiraan Bank Indonesia juga. Artinya masih relatif aman gitu karena kalau kita bicara rata-rata inflasi 15 tahun terakhir kita di Indonesia itu memang 5%, itu masih di bawah itu. 5 tahun terakhir memang ya inflasi kita rendah jadi 4,2%, ada peningkatan itu wajar karena efek pandemi dan sebagainya, tetapi itu masih aman gitu. Jadi yang diadres Bank Indonesia saya duga adalah rupiah, lebih pada rupiah. Apakah rupiah aman? Dan sejauh ini memang kalau kita lihat memang tekanan ada ancaman bahwa indeks dolar Amerika Serikat itu bakal menguat terus dan pada akhirnya menekan nilai tukar negara-negara mitranya termasuk Indonesia gitu. Tetapi sejauh ini pun masih terkendali. Kita bicara ke depan, apakah rupiah ini terkendalinya hanya bersifat jangka pendek ataukah mungkin bisa kita anggap sustainable? Kita lihat saja sumber-sumber pemasukan devisa kita apa sih. Nah, komoditas-komoditas yang menjadi andalan Indonesia sejauh ini masih menguat berkah dalam tanda kutip ya dari situasi di Ukraina. Sehingga saya pikir rupiah pun yang sedang dikhawatirkan atau dijaga oleh Bank Indonesia itu tidak perlu dukungan suku bunga. Dalam arti tidak perlu ada kenaikan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah itu. Dan inflasi juga masih aman. Jadi saya pikir yang akan diambil Bank Indonesia saat ini memang dipertahankan suku bunga acuannya di Indonesia. Tapi kalau kita bicara nanti semester kedua, pasti pertimbangannya akan berbeda. Berarti dengan kalau dari hasil jejak pendapat yang mengatakan mungkin sejak akan dinaikkan karena untuk membendung inflasi impor dari mata uang rupiah ini berarti belum cukup begitu ya untuk menaikkan di posisi 3,5 begitu mungkin 25 basis point atau 50 di saat ini begitu ya Mas Argun? Ya. Yang harus diwaspadai sebenarnya bukan menurut saya bukan imported inflation-nya, tetapi lebih pada efek tekanan yang berada di luar negeri sehingga membuat suku bunga mereka meningkat dan efeknya terhadap nilai tukar kita gitu. Karena bicara ekonomi global dan pasar uang global, rumusnya sederhana. Ketika di mana ada keuntungan lebih tinggi dan itu lebih memastikan return dan aman, maka kesanalah uang akan berada. Dan ketika suku bunga acuan di negara maju meningkat, dinaikkan untuk mencegah inflasi di sana, otomatis ya imbal hasil atau kupon juga akan meningkat obligasi. Dan uang-uang global kemungkinan akan ditarik ke sana. Efeknya rupiah, yen dan kawan-kawan kemungkinan akan tertekan. Nah itu yang mungkin harusnya perlu diwaspadai. Kalau imported inflation apakah ada? Betul ada. Karena inflasi tinggi di sana akan berujung pada ya kita masih mengimpor ya beberapa bahan baku untuk manufaktur kita. Nah efeknya juga ke situ. Tetapi sejauh ini kita belum melihat dampaknya di perekonomian kita. Jadi kalau kita mau mengantisipasi sekarang, saya pikir terlalu spekulatif, terlalu dini. Karena bisa jadi inflasi yang tinggi ini yang bukan karena nature made, tetapi lebih pada policy made. Ini kan inflasinya karena orang-orang mengembargo Rusia yang merupakan produsen utama komponen-komponen yang dibutuhkan di ekonomi mereka. Itu sama artinya mencekik lahirnya sendiri Amerika, Eropa. Dan ini yang terjadi. Situasi ini akan berubah menjadi lebih baik kalau sanksi-sanksi itu, embargo-embargo itu dicabut. Dan itu semua akan menyelesaikan persoalan inflasi mereka. Dan artinya ya kita tidak akan terkena efek imported inflation itu. Dan yang perlu diwaspadai saya pikir saat ini efek jangka pendeknya aja ke rupiah. Kalau imported inflation bisa jadi ada, tetapi mungkin dalam 3 bulan ke depan. Kalau kondisinya masih berlarut seperti sekarang. Oke, masih lumayan panjang ya kalau 3 bulan ke depan masih bisa diperhatikan lagi. Nah tapi kalau kita lebih melihat apa yang terjadi dalam negeri khususnya porsi dari kepemilikan asing di SBN kita ini perlu atau tidak, ini kan katanya semakin berkurang begitu ya, dan posisi saat ini mungkin investor asing lagi wait and see melihat kira-kira mau ditaruh di mana pos uangnya mereka begitu ya. Tapi secara data memang porsi dari SBN kita, kepemilikan SBN di asing kita ini agak-agak berkurang. Ini seperti apa nih Mas Argun? Ya, kalau porsi pemilikan asing itu saat ini memang belum mengkhawatirkan karena kebetulan minat investor domestik untuk masuk ke obligasi pemerintah juga meningkat. Kita lihat di LPS misalnya dana-dana simpanan yang di atas 1 miliar juga meningkat lebih pesat dibandingkan yang kelompok-kelompok lainnya. Dan dana-dana ini membutuhkan tempat untuk mengembangkan uang mereka dan larinya ke obligasi. Di sisi lain, seandainya pun
tren penurunan itu berlanjut, maka Bank Indonesia akan mengisi gap itu. Karena sampai tahun ini seharusnya Bank Indonesia masih menjalankan itu kebijakan makroprudensial dengan Kementerian Keuangan. Mereka membeli obligasi pemerintah untuk menjaga ya efek pandemi. Saya pikir kerjasama itu masih akan dipertahankan dan itu akan lebih ditingkatkan ketika ada realita bahwa asing mengurangi kepemilikan mereka sebagai imbas dari kenaikan suku bunga acuan di negara maju tersebut. Jadi kemungkinan ini masih akan dijaga, dinaikkan, dan di sisi lain ya kalaupun Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat bulan ini, maka GWM-nya yang akan di-switch, dinaikkan lagi. Oke, berarti ada beberapa memang posisi yang lagi sudah disiapkan begitu ya oleh Bank Indonesia. Nih semester 2 ini kalau kita hadapi dengan kondisi prediksi akan jauh lebih berat atau akan seperti apa nih yang akan dihadapi oleh kebijakan dari Bank Indonesia nantinya nih Mas Argun? Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa permintaan di dalam negeri bisa dipertahankan. Kalau kita bicara ya ekonomi, pertumbuhan ekonomi kan kita ya ekonominya ditopang oleh konsumsi yang menyumbang sekitar 54% dari PDB kita. Nah kalau itu dijaga maka bisa dipastikan separuh atau separuh dari penopang ekonomi kita sudah dijaga. Makanya saya menduga Pak Jokowi masih akan mempertahankan subsidi yang sekarang diberikan pada sektor pangan maupun energi. Dalam arti tidak akan ada kenaikan BBM dalam waktu dekat ataupun ada kenaikan harga-harga pangan. Itu semua akan dikendalikan dalam rangka menjaga agar daya beli masyarakat dipertahankan. Dan kalau itu masih bisa aman, maka kekhawatiran inflasi tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi dorongan untuk mengambil kebijakan menaikkan suku bunga yang kontraproduktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi tantangannya ada di dalam negeri menurut saya, dan tantangan itu memang ada imbas dari efek ya ini gonjang-ganjing di Ukraina. Tetapi perlu dicatat bahwa gonjang-ganjing di Ukraina itu sifatnya masih ya politis, itu tidak bersifat fundamental. Selama itu yang berseteru itu bisa didudukkan dan ya berdamai, atau minimal kalaupun mereka, mohon maaf, minimal seandainya mereka perang tetapi pasokan masih diamankan, artinya Ukraina boleh mengekspor gandum mereka, Rusia masih bisa mengekspor gas mereka, saya pikir efeknya terhadap perekonomian dunia akan terbatas. Jadi itu saya pikir sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita kendalikan. Yang low hanging fruit yang bisa dilakukan atau diambil oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yaitu mengendalikan kebijakan ekonomi makro di dalam negeri saat ini. Imported inflation dan juga efek tekanan terhadap rupiah, nah itu yang harus diantisipasi. Dan saya pikir lebih heavy ke rupiah sih kita harus fokusnya.